Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Sophia dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 23241031008. Saya di sini akan menjelaskan tentang penilaian daya saing keuangan Islam. Meskipun sejarah pemikiran ekonomi Islam sama panjangnya dengan sejarah Islam itu sendiri, industri keuangan Islam dalam bentuk modernnya relatif muda. Meskipun keuangan konvensional telah ada selama hampir 2 abad, eksperimen pertama dalam mendirikan bank bebas tanpa bunga terjadi pada tahun 1963 di Mesir dan Malaysia. Saat ini, segmen Islam dalam sistem keuangan internasional masih jauh lebih kecil dibandingkan keuangan konvensional per tahun 2019. Nilai aset industri ini diperkirakan mencapai 2,88 triliun USD. Secara global, State of the Global Islamic Economy Report tahun 2020 sampai 2021. Meskipun demikian, model keuangan Islam telah berkembang seiring waktu, berfungsi berdampingan dengan sistem keuangan konvensional yang sudah mapan. Pentingnya daya saing. Fintech Islam tumbuh pesat terutama di negara-negara kerjasama Islam OOIC. Dalam beberapa tahun terakhir, fintech Islam telah menjadi salah satu penggerak utama industri keuangan Islam. Meskipun pandemi berdampak negatif pada bisnis keuangan global, termasuk segmen konvensional dalam Islam, fintech Islam terus berkembang pesat. E-fintech meningkatkan akses ke layanan-layanan Islam dan inklusi keuangan secara umum untuk menyediakan peluang investasi yang kaya akan ESG. Latar belakangnya yaitu ada definisi daya saing. Daya saing dalam keuangan Islam merujuk pada kemampuan negara untuk menarik investasi dan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks global yang semakin kompetitif. Yang kedua, ada gambaran global. Perkembangan keuangan Islam menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang signifikasi di berbagai negara, mengidentifikasi semakin pentingnya sektor ini dalam perekonomian global dan potensi untuk perluasan lebih lanjut. Yang ketiga, ada alasan perbandingan. Membandingkan implementasi keuangan Islam antar negara penting untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan, memungkinkan pembelajaran dari praktik terbaik dan mendorong kolaborasi dalam perkembangan lebih lanjut di sektor itu. Menurut klasifikasi IFN, sebuah perusahaan termasuk dalam salah satu vertikal berikut tergantung pada layanan yang diberikan dan teknologi yang digunakan. Yang pertama, itu ada pembiayaan alternatif. Yang kedua, blockchain dan mata uang kripto. Yang ketiga, perbankan penantang. Yang keempat, pendanaan massal. Yang kelima, data dan analisis. Yang keenam, pemberdayaan Islam. Yang ketujuh, P2P. Yang kedelapan, pembayaran dan remitasi dan valuta asing. Yang kesembilan, manajemen keuangan pribadi, perdagangan dan investasi. Yang kesepuluh, penasihat robot. Yang ke-11, Takatech. Yang ke-12, perdagangan dan investasi. Gambar tersebut menyoroti identifikasi yang semakin mendalam di industri tahun lalu. Segmen terbesar menggabungkan crowdfunding dan perusahaan 1:21 yang secara bersama-sama menyumbangkan dengan 31% dari total perusahaan fintech Islam. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan e-fintech meliputi kapabilitas lembaga keuangan Islam tradisional, mengembangkan infrastruktur dan fasilitas teknologi informasi dan komputer, dinamika lingkungan operasional, jangkauan dan kesadaran akan kegunaan Islam, serta aspek etika keuangan. Indikator yang kami bangun atau Glavia dan kawan-kawan pada tahun 2020 telah direvisi. Dalam penelitian kami, sebelumnya kami memperkenalkan 3 tingkat agresi dan menggunakan metode min-max untuk menyatukan indikator-indikator awal ke dalam satu skala. Indikator pengembangan keuangan Islam oleh ICD Refinitiv atau ZAWA pada tahun 2019, indeks internet inklusif
oleh The Economist atau Indeks Internet Inklusif tahun 2021, Survei Akses Keuangan atau IMF tahun 2021, Laporan Daya Saing Global atau WFF pada tahun 2019, dan studi. Kinerja fintech Islam menjadi semakin populer dengan banyak publikasi akademis yang telah dirilis pada tahun 2020 dan 2021. Ada beberapa buku terkini yang membahas dampak dan implikasi fintech serta prospeknya bagi industri keuangan Islam. Buku yang buku yang disunting oleh Bila pada tahun 2021, Helm 465 halaman, memberikan gambaran umum tentang bagaimana fintech dapat diadaptasi dengan prinsip-prinsip Islam dan apa saja ancaman dan peluang implementasi fintech Islam. Hal dan Hasanian pada tahun 2018, total halaman 236, menjelaskan konsep teknologi keuangan dan berbagi wawasan tentang bagaimana fintech dapat meningkatkan perilaku Islam. Kumpulan artikel yang disunting oleh Alam dan Nazim pada tahun 2021 berjumlah 257 halaman, mengevaluasi situasi fintech Islam di kawasan GCC, menganalisis teknologi digital dan perspektif Islam, dan mengeksplorasi regulasi masa depan segmen tersebut. Alam dan Nazim. Evans pada tahun 2015 yang bertotal 1 sampai 11 halaman menemukan bahwa teknologi blockchain dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lebih tepat terutama di kalangan penduduk yang tidak memiliki rekening bank dan pedagang lintas batas skala kecil. Terdapat studi lain yang merupakan tujuan pustaka sistematis di bidang teknologi keuangan Islam, Hasan dan kawan-kawan. Bahan dan metode. Pertama-tama, fintech merupakan hasil interpretasi keuangan dan teknologi. Dalam fintech Islam, aspek keuangan kepatuhan syariah juga perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa semakin canggih sektor keuangan Islam dan TIK di suatu negara, maka semakin baik pula kondisi bagi perkembangan fintech di negara tersebut. Selain itu, industri yang dinamis seperti ini membutuhkan regulasi yang memadai, serta ketersediaan pembendaharaan tenaga kerja yang berkualitas. Untuk memasukkan aspek etos fintech Islam, kami berasumsi lebih lanjut bahwa industri ini memiliki lebih banyak alasan untuk berkembang, di mana terdapat budaya bisnis yang relevan. Pilar penting lainnya dari fintech Islam adalah pengetahuan. Indikator daya saing fintech syariah. Yang pertama itu ada kemampuan EV tradisional yang berhubung dengan metrik. Yang kedua ada prasarana dan fasilitas TIK yang berhubung dengan metrik juga. Yang ketiga ada semangat lingkungan operasional yang berhubung dengan metrik. Yang keempat ada penjangkauan dan peningkatan kesadaran yang berhubungan dengan metrik. Yang kelima ada etika di bidang keuangan. Indikator negara diperoleh dari 31 indikator individual yang dimasukkan sebagai variabel jelas dalam model kami dan dilambangkan dengan X1 sampai X31. Untuk memastikan perbandingan kemungkinan agregasi, kami merencanakan metrik X1 sampai X31 dan mengelompokkan berdasarkan subindikator. Kami telah menggabungkan variabel-variabel yang seharusnya berkontribusi pada konsep dimensi yang sesuai, sehingga struktur dimensi multivariabel yang dihasilkan dapat dijelaskan. Subindikator pertama itu bertujuan untuk menangkap kemampuan IP tradisional suatu negara sebagai kombinasi metrik yang berasal dari aset perbankan Islam, yaitu dimetrikan sebagai X1. Aset takapul atau retakapul itu X2, aset lembaga keuangan lainnya X3, nilai sukuk yang beredar X4, dan nilai aset bersih dana Islam X5. Perbandingan implementasi keuangan. Subindikator infrastruktur dan fasilitas TIK 12 mencakup
Pelanggan pita lebar jalur tetap X6, cakupan jaringan minimal 3 GB sampai X7, mengguna internet X8, biaya telepon pintar X9, pelanggan seluler X10, dan server internet aman per 1 juta orang X11. Disabilitas lingkungan operasional 13 nampaknya merupakan subindikator yang relatif heterogen karena menggunakan nilai e-commerce X12, jumlah perusahaan fintech Islam X13, pembiayaan UKM X14, ketersediaan modal Ventura X15, kolaborasi universitas industri dalam R&D X16, responsivitas pemerintah. Profil negara, yaitu ada Malaysia. Malaysia is a leader in Islamic finance, so we will differ regular framework and a rose make market for Islam finance production. Yang kedua ada Arab Saudi. Arab Saudi Islamic finance sector is supplied by its oil wealth with major investments in sukuk and Islam banking institution. Yang ketiga ada Bahrain. Bahrain is recognized for the early adoption of Islamic banking, hosting numerous Islamic financial institutions and strong regulatory standards in the region. Indonesia has a significant potential in Islamic finance, driven by its large Muslim population and growing interest in Sharia-compliant financial products. Uni Emirat Arab. The UAE serves as a financial hub for Islamic finance, promoting innovation and providing a wide range of Sharia compliant service. Kesimpulannya yaitu the country are playing a vital role in the Islamic finance balance, contributing unique to the sector's growth. The evaluation. Data perbandingannya, aset keuangan Islam pertumbuhan signifikasi mencerminkan daya tarik dan kepercayaan yang semakin meningkat dari masyarakat global. Volume transaksi keuangan Islam menunjukkan tren positif, memperlihatkan peningkatan partisipasi pasar dan minat pada produk syariah. Penetrasi pasar, penetrasi keuangan Islam terus berkembang dengan semakin banyaknya lembaga yang menawarkan layanan berbisnis syariah di berbagai negara. Regulasi pendukung, regulasi yang mendukung sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan keuangan Islam dan menarik investasi baru. Variabel yang mengukur etika keuangan, subindikator yang diberi nomor 15 dan yang mengungkapkan distribusi untuk amal, zakat, card, dan al-hasal. X26 skor indeks pengungkapan CSR rata-rata X27. Peraturan data kelola syariah untuk lembaga keuangan Islam X28, Komite Syariah Terpusat X29, jumlah utama dengan keanggotaan SSB. X30 adalah skor indeks pengungkapan. X31 sebagian besar metrik diperoleh secara langsung dan menormalkan nilai awal variabel sesuai rumus 100 X min Z. Di sini ada rumus untuk perhitungan yang tadi, di mana XY adalah nilai metrik yang termasuk dalam subindikator 1J sampai dengan 1. 5 XJ adalah nilai indikator awal. X max sama dengan J adalah nilai maksimum indikator awal. X min dalam kurung J adalah nilai minimum indikator awal, dan in dalam kurung J adalah jumlah keseluruhan metrik yang termasuk dalam subindikator. Untuk beberapa variabel, kami menghitung nilai logaritma natural sebelum menormalisasi untuk mengurangi dampak outlier
Tabel memberikan detail tentang indikator tersebut. Tantangan dan peluang. Tantangannya, literasi keuangan syariah masih rendah, keterbatasan inovasi produk, regulasi dan standarisasi berbeda-beda, kurangnya SDM ahli syariah, skala ekonomi yang masih kecil, persepsi publik. Peluangnya, populasi muslim global sangat besar, dukungan pemerintah, tren pembiayaan berbasis etika atau ethical finance, digitalisasi keuangan syariah, dan yang terakhir ada pertumbuhan industri halal. Tantangan regulasi. Hambatan dalam keuangan Islam. Regulasi berbeda. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda, menciptakan kesulitan dalam harmonisasi sistem keuangan Islam. Ketidakpastian regulasi dapat menghambat investasi dan meningkatkan risiko bagi pelaku industri. Yang kedua ada harmonisasi standar. Keterbatasan dalam harmonisasi standar internasional menjadi tantangan utama. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dan kebingungan mengenal kepatuhan dan praktik yang diharapkan dalam implementasi keuangan Islam. Yang ketiga adalah kendala infrastruktur. Infrastruktur yang tidak memadai, termasuk kurangnya teknologi dan sistem informasi, menjadi penghalang bagi pengembangan keuangan Islam. Hal ini menghambat akses dan efisiensi layanan keuangan bagi masyarakat. Peluang pasar baru. Inovasi dalam keuangan Islam, yaitu ada fintech syariah. Fintech syariah menawarkan solusi modern untuk layanan keuangan, memudahkan akses bagi masyarakat untuk bertransaksi dan berinvestasi sesuai prinsip Islam melalui teknologi yang inovatif dan efisien. Ada investasi berkelanjutan. Investasi berkelanjutan semakin diminati karena memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab, mendukung proyek yang berfokus pada lingkungan dan sosial sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Inklusi keuangan. Inklusi keuangan berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, memperkuat peluang bagi individu dan usaha kecil untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan yang lebih luas. Kolaborasi internasional dalam keuangan. Yang pertama ada kerjasama antar negara meningkatkan standar keuangan Islam secara global. Yang kedua, pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengoptimalkan praktik terbaik di industri. Yang ketiga, sinergi lembaga internasional mendukung harmonisasi regulasi keuangan Islam. Kesimpulan daya saing. Daya saing keuangan Islam ditentukan oleh kemampuan industri dalam menyediakan layanan keuangan yang efisien, inovatif, dan sesuai prinsip syariah, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar modern. Penilaian daya saing menunjukkan bahwa keuangan Islam memiliki potensi besar karena didukung oleh populasi muslim global, tren keuangan beretika, digitalisasi, serta pertumbuhan industri halal. Namun, daya saingnya masih menghadapi sejumlah hambatan dan literasi masyarakat yang rendah, keterbatasan SDM ahli syariah, inovasi produk yang belum optimal, dan perbedaan standar regulasi antar negara. Ringkasan materinya yaitu ada perbedaan daya saing keuangan Islam. Negara Malaysia memimpin di sektor sukuk dan regulasi. Indonesia pertumbuhan pesat dan potensi inklusi keuangan. Arab Saudi aset keuangan Islam terbesar di dunia. UAE inovasi dan fintech syariah yang maju. Untuk strategi daya saing keuangan Islam ada membangun regulasi yang harmonis, meningkatkan kolaborasi antar negara, mendorong inklusi keuangan melalui teknologi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kesadaran dan akan keuangan Islam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.